Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma sholatu wassalamu 'alan nabi alihi wa sahbihi jayyidun. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yakunu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihi al-arifin wa amatu an bawatihim hujubal khafai faqamu li irsyadil ibad ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustadzah, ibu-ibu hajjah, hadirat sekalian, jamaah Majelis Talim Masjid Al-Abrar yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan kitab Irsyadul Ibad, masih dalam tema sholat jamaah bagian akhir. Sholat jamaah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama ada yang menghukumi sholat jamaah sebagai sholat yang hukumnya fardu ain. Walaupun ada yang mengatakan bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Maksudnya dalam satu kampung harus ada yang jamaah supaya kelihatan itu kampung orang Islam. Namanya fardu kifayah. Ada pula yang menyatakan sholat jamaah itu hukumnya fardu, hukumnya sunnah. Bukan fardu ain, ya bukan fardu kifayah, tapi sunnah, namanya sunnah muakkadah atau sunnah kifayah juga. Maksudnya sunnah kifayah harus ada satu kampung yang melaksanakan sholat jamaah ini. Kayaknya kita ikut yang terakhir, ikut yang menyatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Karena saya tahu ya sholat rata-rata pada dewek-dewekan baik ya. Tahu dewek-dewekan? Ya orang sah sholat sendiri, lagi pula udah hafal kata dia dari kecil saya sholat mah nggak usah pakai jamaah, udah hafal saya mah. Namun meskipun begitu tetap jamaah itu lebih utama dibanding sholat sendiri. 25 derajat atau 27 derajat keutamaannya lebih unggul. Kita lanjutkan di halaman 1500. Halaman berapa? 239, betul, halaman 239. Wa'lam di situ ya. Sama-sama kita baca bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal jama'ata tuta'adda ayyasqutu ithmu tarkiha ma'a hadhil makruhati lakin la yahsulu athawabu 'alaiha kama asairi ma yukrahu min haitsul jamaah. Wa'lam dan ketahuilah annal jama'ata tuta'adda, bahwasannya jamaah itu bisa dilaksanakan ayyasqutu, maksudnya bisa gugur itsmu tarkiha, dosa meninggalkan jamaah, ma'ahadihil makruhati,
bersama kemakruhan-kemakruhan yang sudah disebutkan ini. Lakin la yahsulu, tetapi tidak hasil, tetapi tidak wujud atsawabu, ganjaran alaiha, atas jamaah itu. Kama asa irima, seperti jamaah bersama sekelompok atau bersama sekumpulan perkara yukrahu yang dimakruhkan min haitsul jamaati, dari segi jamaahnya. Ini bagian akhir dari sholat jamaah. Pengarang Syekh Zainuddin menyebutkan, ketahuilah bahwa sholat jamaah ini bisa terlaksana dalam arti gugur kewajibannya, meskipun dilaksanakan dengan yang makruh-makruh. Ini menurut, dari sini bisa kita pahami bahwa pengarang ini sedang mengambil atau sedang memberikan kaul pendapat yang menyatakan bahwa sholat jamaah itu wajib, fardu ain. Kalau fardu, kalau wajib itu harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan berarti hukumnya apa, Bu? Dosa. Dosa. Kalau jamaah ikut pendapat jamaah itu fardu ain, maka kalau tidak jamaah hukumnya dosa. Nah, bagaimana kalau jamaah dengan hal-hal yang makruh? Seperti kemarin jamaah orang laki, si jamaah adanya di sebelah kiri, makruh. Harusnya orang laki kalau cuma berdua, Bu, imam sama makmum, harusnya sebelah mana? Kanan. Itu contoh yang makruh. Bagaimana kalau jamaah dengan hal-hal yang makruh? Contohnya lagi, jamaah tapi jejeran sama imamnya. Nih, Bu, kiblatnya sono. Ini imam, dia imam sini. Namanya muhadhian. Muhadhian ini jejeran. Salat jamaahnya seperti ini tetap sah. Tetap sah ini. Tapi makruh. Sunnahnya mundur sedikit. Makmum mundur sedikit. Karena tidak membatalkan salat, sejajar dengan imam tidak membatalkan salat. Yang membatalkan salat itu, membatalkan jamaah itu kalau mendahului imam. Ya, namanya makmum songong. Ya, orang imam, ya, kata imamnya, lu yang imam siapa sebenarnya lu? Lu ngapa tungguin gua? Jadi ini sejajar masih boleh, cuma makruh. Makruh. Yang batal itu kalau mendahului sejajar. Nah, bagaimana kalau melaksanakan sholat jamaah tapi dengan hal-hal yang makruh menurut aturan jamaah? Kata pengarang di sini, sudah gugur kewajiban. Maksudnya tidak apa-apa. Boleh melaksanakan jamaah asal menggugurkan kewajiban, yaitu jamaah dengan hal-hal yang sifatnya makruh dari segi jamaah itu tadi. Banyak hal-hal yang makruh kemarin yang sudah kita bahas, makruh dalam jamaah. Di antaranya membarengi imam. Membarengi imam dalam hal gerakan. Imam ruku, dia bareng rukunya. Imam diri i'tidal, dia bareng. Imam sujud, dia bareng. Sujud mirip, jadi tempel terus, rapat boy, rapat. Kalau dulu naik metro gini kan gitu ya. Rapat lah, rapat. Rapat itu dia benar-benar nempel dengan makmumnya, hukumnya makruh. Bagaimana hukum sholat berjamaah seperti ini yang makruh? Sah, dan dia sudah bisa menggugurkan kewajiban jamaah. Artinya orang yang sudah jamaah ini gak kena dosa, yang penting sudah gugur kewajiban. Tapi ketahuilah la yahsulu thawab, nggak ada pahalanya, Bu. Nggak ada pahalanya sholat jamaah tapi melakukan hal-hal yang makruh dari segi jamaah itu nggak ada pahalanya. Kayak orang sholat barengin imam mulu, barengin gerakan. Kalau barengin bacaan masih nggak apa-apa, kecuali jangan Fatihah. Contoh misalnya imam baca Subhana rabbiyal a'la, ya kebetulan bareng Subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la, enggak apa-apa bareng itu. Yang enggak boleh ini barengin gerakan. Gerakan imam dibarengi hukumnya makruh. Tetap bisa menggugurkan kewajiban jamaah. Ini sekali lagi ini pendapat yang mengatakan bahwa salat jamaah itu wajib atau fardhu ain. Kalau dia lakukan dengan hal-hal yang makruh dalam jamaah sudah bisa menggugurkan kewajiban, tapi tidak ada pahalanya, ya tidak ada pahalanya, ya jadi ya percuma capek-capek jamaah gara-gara hal makruh dia nggak dapat pahala. Jadi seperti seorang
sholat sendirian, dia nggak dapat pahala. Ada hal-hal makruh yang memang dari segi jamaah. Kemarin saya ulas sedikit. Kemarin itu ada jamaah dengan imam, kita makmuman dengan imam fasik. Fasik itu udah ketahuan dia pelaku maksiat, udah ketahuan dia itu banyak dosa dan terus-terusan dosanya. Dosanya kecil tapi terus-menerus. Dosanya kecil tapi terus-terusan dia lakuin. Asal orang lagi ke masjid, ya sendalnya dia umpetin. Nggak bercanda ini mah, dia beneran. Sendal ustadz, gue tahu nih sendal ustadz nih. Ya sama dia sendal ustadz dibuang. Kan dosa kecil tuh. Tapi terus-terusan, sehari 5 kali. Misalnya, nah itu namanya orang fasik. Kita makmuman, imamnya orang fasik, hukumnya makruh. Sah nggak sholat kita? Sah. Bisa menggugurkan kewajiban jamaah? Bisa, gugur jamaah. Kewajiban jamaahnya udah nggak dosa kita. Tapi nggak ada pahalanya karena dia melakukan jamaah dengan yang makruh. Ini makmuman atau kita jadi makmum dengan imam fasik. Imam fasik itu imam yang jelas-jelas melakukan dosa besar atau dosa kecil yang terus-menerus. Dulu ada namanya Hajjaj bin Yusuf, Bu. Hajjaj bin Yusuf. Ini seorang gubernur pada masa Daulah Bani Umayyah. Dia orangnya keras. Jadi nggak boleh orang salah dikit bunuh aja. Orang Islam dan bagus, orangnya pinter, baca Qurannya bagus, ya orang alim. Namanya Hajjaj bin Yusuf, gubernur. Bagaimana pada waktu itu para sahabat, bagaimana para waktu itu sebagian tabiin muridnya sahabat, apakah dia jadi makmum atau dia ikut jamaah dengan sholatnya si Hajjaj bin Yusuf ini? Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar tetap ikut sholat jamaah dengan Hajjaj bin Yusuf tetap. Jadi kalau yang nggak mau jamaah mungkin ya nggak mau jamaah, pokoknya saya hukum. Kalau nggak mau nurut saya penjara, bahkan ya gampang menumpahkan darah. Namanya Hajjaj bin Yusuf, fasik, dia orang fasik. Nah bagaimana sikap para sahabat pada waktu itu? Tetap ikut jamaah karena itu untuk menggugurkan kewajiban. Namanya orang fasik. Fasik itu Islam dia, tapi dia banyak melakukan dosa-dosa, terutama dosa besar atau dosa kecil yang terus menerus. Jadi dalam imamah atau menjadi imam, syarat menjadi imam itu yang didahulukan pertama fikihnya, Bu. Apanya, Bu? Fikih, ilmu fikihnya yang penting. Yang kedua bacaan Qur'annya. Yang ketiga wirai. Tahu wirai, Bu? Wirai itu waro. Waro tahu? Jadi wirai atau waro itu hati-hati. Hati-hati banget. Yang halal aja dia batasin, apalagi yang syubhat. Yang haram mah udah pasti. Ini yang halal aja dia nggak mau ambil banyak-banyak. Namanya warok atau wirai. Jadi apik banget, apik. Dikasih duit, kalau dia nggak tahu asal mulanya dari Ustazah Yana bukan, dari Masjid Al-Abrar bukan juga. Tahu dari siapa ini? Nggak tahu asal mulanya, nggak mau dia. Itu namanya orang yang wirai, apik. Jadi fikihnya diutamakan, kemudian yang kedua bacaan Quran, yang ketiga warok atau wirai. Orangnya apik, harus benar-benar menjaga dari yang syubhat. Itu namanya wirai. Kemudian yang ketiga umur. Kalau ada yang lebih tua maka utamakan yang tua. Dia ahli fikih atau fikihnya bagus, bacaan Qurannya bagus, dia wirai juga, dia kebetulan memang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Kemudian selain itu, selain umur, nasab. Tahu nasab, Bu? Nasab itu keturunan. Ya, nasab itu keturunan. Saya tahu di sini nggak ada yang satu nasab nih. Ya, ini semua nasabnya lain, tapi nasibnya sama. Nasibnya sama-sama jadi orang pengajian. Amin nggak, Pak? Ini namanya lain nasab itu keturunan. Bacaan Qurannya bagus, fikihnya bagus, bacaan Qurannya bagus, dia warok atau wirai juga apik. Kemudian selain apik, dia juga orang yang
lebih tua, diutamakan. Betulan nasabnya bagus. Siapa itu nasabnya? Anaknya kiai atau keturunan kiai. Apalagi keturunannya Rasulullah SAW itu nasab. Jadi nasab itu nomor 5. Nasab itu nomor 5. Kalau ada orang misalnya lebih pinter fikihnya, lebih bacaannya lebih bagus, lebih hati-hati, kemudian lebih tua. Nah kebetulan ada keturunan kiai atau cucunya Rasulullah misalnya, dia pinter enggak, wirai apalagi juga kagak, kemudian ya senengannya caci maki orang misalnya, kemudian bacaan Qurannya nggak bagus, walaupun keturunan Nabi atau nasab, jangan dijadiin imam. Paham Bu? Jadi nasab itu nomor 5 nasab. Jadi jangan bangga dengan nasab, karena nasab itu nomor 5 nasab. Ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya yang 4 itu bisa kita upayakan. Yang 4 kan kita baca Quran bisa belajar supaya Qurannya bagus. Fikih kita bisa ngaji supaya bisa kuasain fikih. Kemudian wirai, hati-hati dalam hal yang syubhat, bisa juga kita upayain, kita usahakan. Kemudian kalau umur gak ada umurnya nggak bisa disain ya, kalau ada yang lebih tua. Tapi kalau nasab kan nggak bisa. Ini sebabnya kenapa nasab ditaruh nomor 5, karena memang nasab pemberian Allah. Kita kan nggak bisa milih. Ibu bisa milih punya orang tua siapa? Bu, saya mah pengen mah orang tua saya mah ya paling nggak Nabi dah, misalnya begitu. Kakek saya kan nggak bisa, itu nasab pemberian Allah. Kemudian yang terakhir hijrah. Hijrah di sini maksudnya siapa yang lebih dulu dia hijrah, siapa yang lebih dulu dia menganut Islam, yang dia maksud hijrah. Inilah 6. Ini 6 hal kualifikasi atau syarat-syarat yang ditentukan atau diunggulkan untuk jadi imam. Fikih, bacaan Quran. Yang 3 wirai. Yang 4 umur. Jangan bilang tua Bu, tuanya ke saya lagi. Umur. Yang 4 nasab. Yang 5 hijrah. Itu usahakan yang seperti itu untuk memilih imam. Nah kalau tidak terpenuhi, ada yang seperti itu tapi ternyata dia fasik. Fasik itu ya bagus semuanya dari kelima segi itu, tapi dia melakukan dosa terus. Artinya dia bukan orang yang wirai. 4-4-nya bagus tapi dia bukan orang wirai. Maka gimana kita jadi makmum? Boleh, cuma hukumnya makruh. Gugur kewajiban gak dosa, tapi dapat pahala gak Bu? Gak dapat pahala, karena makruh. Yang penting bisa menggugurkan kewajiban. Kemudian kemarin juga saya ulas sedikit, ada kemakruhan dalam sholat jamaah. Makruh kita jadi makmum, imamnya ahli bid'ah. Siapa itu ahli bid'ah? Ahli bid'ah itu orang yang punya akidah atau keyakinan berbeda dengan keyakinan mayoritas umat Islam, dengan keyakinan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu orang yang punya keyakinan atau akidah berbeda dengan mayoritas umat Islam. Ahli bid'ah ini ada yang bid'ahnya ini bisa menyebabkan dia kufur. Ada yang bid'ahnya tidak menyebabkan dia kufur atau tidak menyebabkan dia jadi orang kafir. Dulu ada satu kelompok namanya kelompok yang pahamnya namanya Mu'tazilah. Pernah dengar Bu? Bu, pernah dengar yang Mu'tazilah? Mu'tazilah ini bilang kalau Al-Quran itu hadis. Hadis itu tidak qadim. Padahal Al-Quran itu qadim. Kan kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim. Qadim itu sifatnya terdahulu. Kalamun qadimun la yumallu sama'u. Al-Quran itu kalam qadim. Artinya qadim sama dengan Allah
Karena Allah sifatnya qadim, maka kalamnya atau firman Allah Al-Quran qadim juga. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau menurut Mu'tazilah enggak. Al-Quran itu hadis. Hadis itu artinya baru. Maksudnya baru, tadinya enggak ada jadi ada. Sama kayak kita nih namanya hadis. Kita semua makhluk ini hadis. Asalnya tidak ada, kemudian jadi ada. Saya enggak ada asalnya, keluar dari jidah. Namanya saya hadis. Hadis itu tadinya enggak ada, kemudian ada. Yang tua sekalipun misalnya Nabi Adam itu adalah hadis. Karena tadinya tidak ada jadi ada. Bahkan alam semesta semuanya ini yang gede segini, ini juga sifatnya hadis. Tadinya tidak ada, kemudian ada. Yang qadim cuma satu, yaitu Allah. Sifat Allah semuanya termasuk kalamullah Al-Quran itu qadim. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini yang diajarkan oleh Nabi. Tapi menurut Mu'tazilah itu hadis. Quran itu hadis. Hadis itu artinya tadinya enggak ada, kemudian ada. Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah ini disebut sebagai ahlu bid'ah. Tapi dia tidak disebut sebagai orang kafir. Bagaimana kita makmuman dengan imam yang Mu'tazilah? Sah, cuma hukumnya makruh. Itu Mu'tazilah. Ada lagi dulu namanya, cerita nih Bu, ada dulu namanya paham Jahmiyah. Jahmiyah ini dari seorang tokohnya namanya Jaham bin Sofwan At-Tirmidzi. Kalau menurut Jahmiyah mengatakan bahwa semua perbuatan makhluk itu adalah perbuatan Allah. Semua perbuatan makhluk, tidak ada campur tangannya makhluk. Jadi kalau ada orang masuk surga karena dia rajin ibadah, maka yang ibadah ya Allah, yang masukin surga ya Allah. Kita ganti nih contohnya. Kalau ada orang maksiat, berarti yang bikin maksiat ya Allah. Bener apa salah Bu? Salah sepihak, bener gak? Ada orang maksiat, orang berbuat dosa, orang masuk neraka, itu semua karena Allah, bukan karena manusianya. Tapi semata-mata itu gara-gara Allah. Betul apa salah kira-kira Bu? Salah apa betul Bu? Salah. Kalau Jahmiyah mengatakan bahwa itu semua karena Allah. Jadi manusia nggak usah ngapa-ngapain. Lah kagak ada yang ibadah kalau begitu. Nggak ada yang ibadah, nggak ada yang berusaha jauh dari maksiat. Karena ini semua udah ketentuan Allah. Saya masuk surga juga udah dari Allah, masuk neraka juga udah gara-gara Allah. Salah. Nah ini Jahmiyah, namanya ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini juga, ya ahli bid'ah ini juga boleh jadi imam kalau nggak ada lagi, tapi kita sholatnya tidak dapat pahala, ibadahnya jamaahnya nggak dapat pahala. Sah nggak? Sah. Namanya Jahmiyah. Ada lagi namanya Qadariyah. Qadariyah itu lawannya Jahmiyah. Kalau Jahmiyah menyatakan bahwa semua perbuatan makhluk itu tidak ada, itu adalah perbuatan Allah. Masuk surganya ya gara-gara Allah, masuk neraka gara-gara Allah. Nah kalau Qadariyah enggak. Kalau Qadariyah mengatakan bahwa semua perbuatan makhluk ya perbuatan makhluk, enggak ada Allah di situ. Jadi Allah kayak menurut orang Qadariyah nih, Allah seperti orang yang bikin jam, sesudah bikin jam ditinggalin aja itu jamnya jalan sendiri. Ini menurut Qadariyah, bahwa orang masuk surga ya gara-gara amal ibadahnya, orang masuk neraka gara-gara amal ibadah orang itu, bukan gara-gara Allah. Kira-kira betul nggak begitu? Nggak betul, karena ada campur tangan, ada perpaduan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah di situ ada kadar atau ada porsi mana makhluk mana Allah. Contoh kita begini Bu, kita ngaji. Tadi berangkat ke masjid pakai kakinya siapa Bu? Kaki saya.
Kaki ibu apa kaki Allah? Kaki ibu, betul. Bajunya siapa, Bu? Baju saya boleh beli walaupun belum lunas. Semuanya punya saya. Nah, di situ ada pahala. Karena itu kakimu, kata Allah, dan itu usahamu, maka aku kasih pahala. Tapi kita juga harus ingat, kita tidak akan bisa melangkah, kita tidak akan bisa punya keinginan untuk ke masjid kalau nggak Allah gerakkan hati kita. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah Jamaah pasti mengajarkan kita bahwa perbuatan makhluk atau perbuatan manusia itu di situ ada campur tangan Allah. Ada kita yang berupaya dari rumah ke masjid, kita pakai baju dapat pahala. Tapi kita harus ingat juga bahwa itu yang menggerakkan adalah Allah. Itu namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nih Ahlussunnah wal Jamaah yang mayoritas. Bagaimana kalau kita makmum, imamnya ahli bid'ah seperti Qadariyah yang mengatakan bahwa semua perbuatan makhluk ya makhluk, semua perbuatan manusia ya manusia. Allah mah diem-diem aja. Bagaimana makmumnya kita atau jamaahnya kita? Jamaahnya kita makruh. Karena makruh tidak dapat pahala. Tapi ya tetap bisa menggugurkan kewajiban sholat jamaah. Nah, ini sedikit ulasan hal-hal yang makruh. Singkatnya di sini yang barusan kita baca ini untuk mengingatkan kita bahwa sebagian ulama mengatakan sholat jamaah fardu ain. Nah, kalau fardu ditinggalkan itu dosa. Bagaimana kalau sholat jamaah tapi kita melakukan hal-hal makruh seperti tadi? Imamnya imam ahli bid'ah, maka tidak dosa, artinya sudah gugur kewajiban, cuma tidak dapat pahala. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, yang dimaksud makruh di sini makruh dalam kaitannya dengan jamaah, bukan makruh yang kaitannya dengan sholat pribadi masing-masing. Waktu pertemuan sebelumnya kita pernah bahas, ada hal-hal yang kalau kita sholat itu makruh. Contoh, sholat dalam keadaan menahan lapar atau ingin, padahal di depannya udah disediain. Makan dulu saja, enggak, saya sholat dulu. Padahal dia udah ngelirik aja tuh pare diapain? Pare dikuningin. Dia udah ngelirik, udah disediain, disuruh makan aja dulu saja. Enggak, saya mah sholat nomor 1. Ada keinginan buat makan dan udah disiapin, sementara waktu sholat masih lama, tapi kita tetap Allahu Akbar, waladhdallin, pare dibungkus enak kali ya, mikirin pare, nggak khusyuk. Nah, sholat yang seperti ini makruh. Tapi itu makruh dalam sholat sendiri atau makruh dalam sholat pada umumnya, bukan dalam jamaah. Lagi contoh sholat makruh, orang sholat dia nahan kebelet ya, buang air kecil atau buang air besar, makruh. Waktu sholatnya masih panjang, cuma dia ogah banget ke kamar mandi, ditahan aja dia sama dia. Padahal kalau dia tuntaskan dulu boleh dan bisa, waktunya masih panjang, tetap dia mulai sholat Allahu Akbar, baru Maliki Yaumiddin udah begini-gini, begidik tahu begidik, Bu? Nah, begini aja. Kenapa? Nahan hadas, makruh sholatnya. Batal nggak sholatnya? Ya asal jangan keluar aja, nggak khusyuk jadinya. Asal jangan keluar, apalagi ada ampasnya, jangan keluar, sholatnya tetap sah. Cuma makruh. Nah, makruh yang barusan terakhir saya sebut ini makruh yang tidak ada hubungannya dengan sholat jamaah. Kalau ada orang sholat jamaah ini makmum, dia nahan kebelet atau nahan lapar seperti tadi, sholat jamaahnya tetap dapat keutamaan 27, tapi dia kena makruh tadi. Jadi itu tidak termasuk hal-hal yang makruh kaitannya dengan jamaah. Jadi perlu dibedakan di sini, ada yang makruh hubungannya dengan jamaah itu sendiri, ada yang makruh hubungannya dengan sholat secara umum. Banyak hal-hal makruh yang hubungannya dengan sholat secara umum itu, nahan buang air kecil, buang air besar, nahan lapar,
Termasuk juga makruh itu sholat di depan orang tidur, makruh bu. Depan orang tidur itu ibu sholat, makruh hukumnya. Sah nggak? Sah. Jadi pilih tempat lain, pilih tempat lain. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, intifaul fadilati yalzamuhul khuruju. Intifaul fadilati, tidak adanya keutamaan, yalzamuhul khuruju, mewajibkan akan seseorang al khuruju, keluar anil mutaba'ati, dari mengikuti imam, hatta yasira kal munfaridi, sehingga jadi orang tersebut kal munfaridi, seperti orang salat sendirian. Wala tasihu, dan tidaklah sah lahu, untuk orang tadi, apal jamaatu, jamaah. Ini ada qaul atau ada pendapat, dua pendapat. Pendapat pertama yang tadi kita sudah bahas, jika makruh maka keutamaan jamaahnya hilang, nggak ada pahalanya. Terus bagaimana? Jamaahnya tetap sah dan tetap, ya, jamaahnya tetap sah dan tetap menggugurkan kewajiban. Nah, pendapat yang kedua yang baru saja kita baca, ada yang mengatakan bahwa kalau dia makruh maka tidak sah jamaahnya. Nah, kalau tidak sah jamaahnya maka harus keluar dari jamaah, maksudnya sholat sendiri aja. Ini menurut pendapat yang kedua. Terus bagaimana? Tidak sah dia sholat jamaah. Ini pendapat yang kedua. Jadi bagaimana? Jangan diterusin. Kalau ada imamnya fasik, misalnya imamnya pelaku dosa besar, padahal dia jago fikihnya, bacaan Qur'annya bagus, tapi dia fasik. Menurut pendapat yang kedua, gak usah jamaah, sholat sendiri aja. Begitu juga imamnya ahli bid'ah misalnya. Di antara ahli bid'ah itu ada orang yang ahli bid'ah, yang bid'ahnya ini menyebabkan kekufuran. Ibu tahu kufur bu? Kufur sifatnya, orangnya namanya kafir, udah keluar dari Islam. Ada bid'ah yang menyebabkan kekufuran, seperti bid'ahnya kaum Mujassimah. Tadi ada kaum Jahmiyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, kemudian ada Murji'ah. Murji'ah tadi belum saya sebut. Nah, ini ada namanya Mujassimah. Mujassimah ini kaum atau orang-orang yang punya akidah salah. Dia punya akidah, punya keyakinan bahwa Allah punya jisim, jasmani. Mujassim itu orang yang menjasmanikan Allah. Jadi Allah punya jasmani. Menurut paham Mujassimah, Allah punya tangan. Menurut paham Mujassimah, Allah punya kursi. Karena kata dia di Al-Quran ada kata-kata kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Di Al-Quran ada kata-kata tangan, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Menurut pendapat kelompok Mujassimah ini, Allah ya punya tangan, punya kursi. Ini ahlu bid'ah, dia adalah orang-orang yang pelaku bid'ah, dan itu bid'ahnya bisa menyebabkan kekufuran. Kalau jelas-jelas dia ngomong bahwa Allah punya mata, punya tangan, punya kaki, jelas-jelas dia ngomong itu, maka itu bisa menyebabkan kekufuran. Imam dengan sholat jamaah dengan imam yang seperti ini nggak sah kita. Tapi kalau sholat jamaah dengan imam yang bid'ahnya tidak menyebabkan kekufuran, seperti imam dengan orang Qadariyah tadi atau dengan Mu'tazilah, ya itu hukumnya sah. Hukumnya tetap boleh walaupun tidak dapat pahala, dan makruh tadi tidak dapat pahala. Menurut pendapat pertama. Tapi menurut pendapat kedua nggak usah, mendingan sholat sendiri. Di sini ada hatta yasira kal munfaridi, seperti orang yang sholat sendiri. Mendingan gak usah ikut jamaah dengan pelaku-pelaku bid'ah, atau ikut jamaah dengan hal-hal yang makruh. Lebih baik gak usah jamaah tapi dengan hal yang makruh, lebih baik sholat sendiri. Ini menurut pendapat yang kedua. Namun ibu-ibu, ada sholat yang wajib jamaah. Ini jadi kendalanya. Susah juga kalau sholat yang wajib jamaah.
Ada nggak Bu sholat yang wajib jamaah? Ada. Sholat apa? Idul Adha sunnah. Sunnah. Idul Adha jamaahnya sunnah. Saya pernah sholat Idul Adha ya sendirian, siangan. Sholat Id nggak apa-apa, sunnah itu sudah ada. Disunnahkan jamaah, tapi tidak wajib. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu adalah sholat yang disunnahkan jamaah. Tapi kalau kita sholat sendiri boleh. Apa sholat yang wajib jamaah? Kalau nggak jamaah nggak sah. Bu, ibu belum pernah pasti. Sholat mayit boleh sendiri juga. Sholat apa Bu? Jumat, betul. Saya bilang kan ibu pasti belum pernah. Kecuali yang udah pernah. Kalau yang udah pernah berarti udah sholat Jumat. Perempuan, ibu-ibu boleh nggak sholat Jumat? Boleh, sholat Jumat. Sholat Jumat itu buat perempuan hukumnya sunnah dan sudah bisa menggugurkan kewajiban. Ini sholat yang istimewa. Buat perempuan, sholat Jumat hukumnya sunnah, tapi bisa gantiin yang wajib. Hukumnya sunnah tapi bisa gantiin zuhur. Kalau udah sholat Jumat, ibu kalau udah sholat Jumat nggak usah sholat zuhur, walaupun hukumnya sunnah, tapi dia bisa menggantikan yang wajib. Itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Perempuan yang boleh sholat sunnah ya yang tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, bikin khotibnya keder, ya siapa itu ya? Ke satu-satunya itu cakep banget, mana cakep banget lagi, mana di depan jamaahnya. Lah bukan cuma khotibnya yang keder, makmum sebelahnya juga ya pada kagak khusyuk. Jangan, nggak boleh. Tapi kalau nggak menimbulkan fitnah, boleh sunnah. Di Mekah itu, Madinah juga banyak. Jadi jamaah-jamaah umroh atau jamaah haji yang perempuan mau sholat Jumat boleh. Kalau tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah jangan. Nah jadi kendala ini kalau bagaimana kalau sholatnya yang wajib jamaah? Kata pendapat yang kedua, nggak usah jamaah, mendingan sholat sendiri, lah nggak sah sholatnya. Nah terus bagaimana? Kita ambil pendapat yang pertama, bahwasannya tetap sah sholatnya, cuma tidak dapat pahala kalau dilakukan dengan hal-hal yang makruh tadi. Nah terkait dengan sholat Jumat, ini kita sampai pada pembahasan sholat Jumat halaman 240. Babu sholatil Jum'ah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.